semuanya, kali ini saya akan menceritakan percobaan mengenai uji protein. Ada 3 bagian utama yang kita lakukan, yaitu pengukuran kadar protein dengan metode Biuret dan spektrofotometer, lalu kedua uji hidrolisis protein, serta uji pengendapan protein dengan ion logam. Yang pertama yaitu uji pengukuran sampel protein dengan Biuret dan spektrofotometer. Pertama, kita melakukan pengukuran kadar protein dalam sampel. Caranya, sampel protein dimasukkan ke dalam labu ukur, kemudian ditambahkan reagen Biuret dan Aqueous hingga tanda batas. Campuran ini tuh dikocok, lalu didiamkan selama 30 menit. Setelah itu, larutan dimasukkan ke dalam kuvet, lalu diukur absorbansinya dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nanometer. Untuk akurasi, kita juga menggunakan larutan blanko, sama seperti pada saat membuat kurva kalibrasi. Nah, hasil pengukuran absorbansi kemudian dibandingkan dengan kurva kalibrasi standar, sehingga kita bisa menghitung kadar protein dalam sampel. Secara ilmiah, semakin tinggi konsentrasi protein, maka warna ungu yang terbentuk pada uji Biuret semakin pekat dan nilai absorbansinya juga semakin besar. Selanjutnya, yaitu uji hidrolisis protein. Nah, percobaan kedua ini kita menguji hidrolisis protein dengan asam. Di sini, kita menggunakan kasein sebagai sumber proteinnya. Nah, kasein itu dipanaskan bersama larutan HCl 20% dengan metode reflux selama 45 menit. Nah, jika diamati pada menit ke-15, larutan itu masih menunjukkan adanya protein yang relatif utuh. Tetapi setelah 45 menit, protein telah terurai menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Untuk memastikannya, sebagian larutan didinginkan, kemudian ditambahkan NaOH dan CuO4, lalu dipanaskan lagi. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin lama dipanaskan, ikatan peptida dalam protein semakin terputus, sehingga warna ungu pada uji Biuret melemah atau bahkan hilang. Nah, secara ilmiah ini membuktikan bahwa protein adalah polimer yang bisa dipecah menjadi asam amino melalui hidrolisis asam. Nah, selanjutnya, pengendapan protein dengan ion logam berat. Percobaan terakhir adalah menguji pengendapan protein dengan ion logam. Nah, larutan albumin ini dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan larutan perak nitrat 2% tetes demi tetes. Nah, hasilnya terbentuk endapan yang menunjukkan bahwa ion logam berat dapat mengikat gugus tertentu pada protein. Nah, menyebabkan denaturasi dan membuat protein menggumpal keluar dari larutan. Jadi secara ilmiah hal ini menunjukkan sifat khas protein yang mudah terdenaturasi oleh ion logam berat. Nah, fenomena ini juga menjelaskan mengapa logam berat seperti perak atau merkuri dapat bersifat racun. Nah, karena merusak struktur protein penting dalam tubuh kita. Nah, jadi dari ketiga percobaan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa protein dapat diukur kadarnya secara kuantitatif menggunakan metode Biuret dengan spektrofotometer. Protein dapat dihidrolisis dari asam, amino melalui asam dan pemanasan, serta protein juga bisa mengendap jika bereaksi dengan ion logam berat. Semua ini memperlihatkan sifat kimia protein yang penting dalam biologi dan kesehatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.